Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Wulandari, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia pembelajaran. Sebelumnya, saya telah membuat peta konsep seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna multimedia sebelum tahun 1980. Makna multimedia sebelum tahun 1980 merupakan kumpulan dari berbagai peralatan media yang berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar, dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Selanjutnya, makna multimedia setelah tahun 1980. Makna multimedia setelah tahun 1980 merupakan penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Apa itu multimedia pembelajaran? Multimedia pembelajaran ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, multimedia dan pembelajaran. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan belajar. Jadi, dapat disimpulkan, multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan pengetahuan, keterampilan, dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan dan terkendali. Selanjutnya, komponen multimedia. Yang pertama, video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak dengan sangat cepat secara berurutan. Selanjutnya, audio. Teknologi audio juga berperan penting dalam penyampaian informasi. Tanpa adanya audio atau suara dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Selanjutnya, animasi. Animasi merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup. Selanjutnya, gambar. Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik untuk dibaca. Dan yang terakhir, teks. Teks merupakan komponen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi, yang merupakan jenis data yang paling sederhana. Selanjutnya, manfaat multimedia. Yang pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Kedua, memperbesar benda kecil dan tidak tampak oleh mata atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, perkembangan tubuh, dan sebagainya. Yang keempat, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, belajar tanpa terikat waktu. Dan yang kelima, dapat mengakomodasikan cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Selanjutnya, pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Pertama, multimedia linear. Multimedia linear merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu multimedia interaktif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, multimedia interaktif nonlinear.
multimedia interaktif nonlinear merupakan memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Dan yang kedua, multimedia interaktif hierarki merupakan pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Dan selanjutnya, karakteristik multimedia interaktif. Pertama, bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Kedua, interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Ketiga, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Dan yang keempat, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Selanjutnya, level interaktivitas. Pertama, navigasi video. Navigasi video merupakan tombol yang berfungsi sebagai berjalannya video. Selanjutnya, navigasi audio. Navigasi audio sama dengan navigasi video, merupakan tombol yang berfungsi sebagai kontrol berjalannya audio. Selanjutnya, kontrol animasi. Kontrol animasi merupakan seperangkat tombol sebagai pengatur jalannya animasi. Selanjutnya, hypermap. Hypermap merupakan sekumpulan hyperlink berupa area yang membentuk lebih besar sehingga apabila hyperlink tersebut diklik dengan mouse, maka akan muncul pop-up deskripsi dari area tertentu. Selanjutnya, respon feedback. Respon feedback merupakan interaktivitas berupa mekanisme aksi dan interaksi dari suatu program yang interaktif. Pengguna memberi respon karena adanya permintaan dari program, dan selanjutnya program memberikan feedback yang sesuai. Selanjutnya, drag and drop merupakan aktivitas memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lainnya dalam layar. Selanjutnya, control game. Control game merupakan level interaktivitas yang paling tinggi saat bermain game. Selanjutnya, kontrol simulasi. Berbeda dengan animasi, di mana pengguna hanya melakukan kontrol atas jalannya proses. Namun, dalam simulasi, pengguna dimungkinkan melakukan instruksi jalannya proses. Selanjutnya, navigasi halaman. Navigasi halaman merupakan seperangkat tombol yang berfungsi sebagai mengeksplor setiap halaman multimedia interaktif. Dan yang terakhir, kontrol menu atau link merupakan suatu objek berupa tulisan, gambar atau ikon yang diberi properti hyperlink sehingga apabila objek diberi hyperlink dan diklik, maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan objek yang diinginkan. Selanjutnya, strategi penyajian multimedia interaktif. Yang pertama, drills. Drills merupakan suatu modal dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan yang telah diberikan. Selanjutnya, simulasi. Simulasi merupakan strategi pembelajaran yang memberikan tujuan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana tanpa resiko. Selanjutnya, games. Games merupakan pola pembelajaran komputer melalui permainan yang dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajaran lebih menantang dan menyenangkan. Dan yang terakhir, tutorial. Tutorial merupakan suatu model bimbingan belajar dengan memberikan arahan, bantuan, serta motivasi kepada siswa sehingga siswa belajar lebih efisien dan efektif.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.